Oke brother, saya ada bahan ini lagi nih, kiriman dari teman-teman. Ini IC ya, yang biasa disebut IC kotak. Tapi saya mau coba sortir dulu, pengen tahu isinya IC apa aja. IC kotak itu kan ada yang tebal, ada yang tipis, nanti biar ketahuan yang tebalnya berapa, yang tipisnya berapa. Nah, ini kalau yang IC ini biasa disebut IC Edo. Kalau buat saya sih enggak saya olah biasanya kalau IC Edo, makanya saya pisah ini biar nanti kita jual aja, nggak apa-apa lah ya. IC Edo, nah ini juga sebenarnya nggak layak IC yang begini nih kita olah, yang bentuknya seperti ini nih biasanya. Ini IC MPEG nih, tuh ada yang kaki gedenya di tengah. Ini seharusnya nggak layak IC begini kita olah, makanya saya pisahin ini. Oke, saya lanjut sortir dulu. Saya fokusin olah ke yang IC kotaknya ya. IC kotak tebal tipis ini biar ketahuan dulu kita berapa kapasitas masing-masingnya. Oke brother, nanti kita lanjut ya. Saya selesaiin sortirnya dulu. Oke, ini dia brother, hasil sortir kita nih. Ini yang tebal nih, IC kotak yang tebal. Ternyata cuma sedikit yang tipisnya ya. Kita satuin aja lah panggung ini. Coba kita timbang dulu. Ini yang tebal 1,375 dan ini yang tipis. Anggap 1,7 kilo lah ya. Yuk, kita mulai cicil prosesnya. Karena kalau proses IC ini agak lama ini. Ya, saya bakar ini ya sampai dia putih warnanya, karbonnya. Nah, ini brother udah dingin. Ini hasil pembakaran kita sampai jadi putih begini ya. Kalau bakar ini harus sampai jadi putih begini brother. Jadi dia lebih empuk buat kita hancurinnya. Jadi dibakar, nanti tuh karena asalnya warnanya hitam dia keluar api. Nah, nanti kalau udah nggak keluar api lagi baru dia bisa membara. Kita bakar terus tuh. Jadi merah, jadi bara. Nah, setelah dinginnya itu jadi putih begini. Oke, ini kita lanjut, kita tumbuk, nanti
saya pisahkan yang kasar sama abunya, karena abunya mau saya cuci. Oke. Kita alasin pakai karung biar yang kalau ada yang lontap aman. Jadiin kamar ini 5 IC. Berikutnya ya kan ini anaknya. Jangan dapat ya. Harusnya tuh bos ya. Oh, ini. Tinggal dari mobil itu. Nah itu bila Purwakarta ulang tahun kamu di sana kena. Muatan kan? No. Dia mau cairan. Kamar ini mah jadi. Jadi barada. Ayah 5. Ya 5 11. Wah, nggak ada dicicil. Oh, dicicil, udah dicicil. Balik narik, kotrek-kotrek ya, balik narik kotrek-kotrek kan. Ada ya kan? Ini iseng. Banturan kayak oke sih. Nah ini yang begini aluminium nih brother nih, kita keluarin, jangan ikut olah, ini mengganggu ini. Mau kita sistem kimia regia atau mau kita pelogaman juga itu mau mengotori itu. Oke, ini yang kasarnya nih. Ini nanti kita logamin juga semuanya. Biar puas, nggak ada keraguan-raguan. Ini dia yang halusnya. Ini nanti saya cuci karena ini terlalu banyak abunya. Kalau dari IC seperti ini terlalu banyak abu. Ini saya cuci, saya dulang biar abunya keluar. Tapi emang harus ekstra hati-hati ya. Oke, saya cuci dulu ini, nanti kita lanjut di step berikutnya brother.
saya kasih sedikit sabun brother, biar lebih mudah. Biasanya kalau pakai sabun dia lebih mudah. Oke, ini kita dulang, tapi abunya jangan dibuang dulu, kita tampung dulu abunya. Oke, saya lanjut dulang dulu ini. Ini dia brother, hasil cuciannya. Ini banyak logamnya ini. Target utamanya di sini. Ini yang kasar-kasarnya nanti kita logamin sekalian semua. Ya, kita buat dulu adonannya. Kita kasih pijer. Kalau nggak salah mah saya juga pernah ya upload video yang olah IC seperti ini. Kalau nggak lupa. Kalau nggak salah dulu pakainya nggak pakai pelogaman, tapi langsung proses kimia. Kalau yang belum tahu bisa dicari-cari di daftar videonya ya. Nah, ini kita kasih pijer brother. Apa cak? Soda itu. Bukan, Garam. garam. Lebih banyak lebih bagus ini. Kita ngasih ini, udah kita cukup segitu dulu aja. Nanti kurang lebihnya sambil pembakaran. Nah ini soda as. Jadi saya aduk soda as sama pijer atau borak. Kira-kira perbandingannya sama lah. Logam, pijer, borak tuh kira-kira perbandingannya sama. Kalau saya lebih banyak lebih bagus, dia lebih encer nanti keraknya itu ya, lebih mudah menyatu logam-logam itu. Oke, nanti kalau kurang sambil pembakaran kita tabur. Ini kita aduk. Biar nggak terlalu panjang videonya, kita skip dulu saya ngaduk ini. Nanti kita lanjut di pelogaman. Brother, pelogamannya kita bantu pakai ini nih. Ini timah hitam, timah pancing, ini pemberat pancing. Saya pakai ini kurang sebenarnya, cuma karena stoknya nggak ada lagi ya udah secukupnya aja seadanya. Timahnya kita lelehin dulu. Korek mana ya?
Nah, kalau timahnya udah meleleh, baru kita masukin adonannya pelan-pelan, brother, sedikit demi sedikit. Nah, kita panasin sampai mencair dia. Nanti kalau dia udah mencair, dia akan timbul bintik-bintik logam dia. Nah, bintik-bintik logam itu nanti kita dorong masuk ke logam timah di tengah itu. Kalau udah habis bintik logamnya, kita buang keraknya, kerak kotoran dari feeder itu buang, kita masukin lagi adonan baru. Begitu seterusnya sampai habis. Itu ya, saya lanjut dulu nih, brother. Jadi ini yang abunya, brother. Ini sambil nunggu lagi beli oksigen, saya kehabisan oksigen. Ini kita rendam pakai Aquaregia ya. Barangkali ada yang kabur ikut ke sini. Ini mau saya rendam pakai Aquaregia aja. Tapi ya mudah-mudahan nggak ada yang terbuang, mudah-mudahan. Nah, ini saya pakai Aquaregia asal kerendam aja. Ini 200 ml saya bikin. Tapi ini mah nggak jadi fokus ya. Ini mah barangkali kalau masih ada yang nanya Aquaregia itu apa, Aquaregia itu campuran HCl sama asam nitrat 3:1, brother. HCl 3 bagian, asam nitrat 1 bagian. Udah, ini mah kita abaikan. Oke, nanti saya mau lanjut bakar lagi, nunggu oksigen datang, brother. Tapi ada sih logam yang ikut ke sini. Soalnya masih ada reaksi, berarti ada logam di sini. Nih dia, brother, logamnya dari IC. Yang ini yang halusnya nih, yang dari hasil dulangan. Kalau ini warnanya udah merah karena pakai timah ya, kecupel. Kalau ini yang dari yang kasar nih, beda warnanya, masih kuning, banyak logam pengotornya. Dari 1,7 kilo ini dapat logam ya paling 2 on ini. Ya, brother, kita langsung cookin ya. Ini air biasa yang ini. Oke, ini saya pakai HF, ada HF sedikit. Mudah-mudahan bisa bersih, Pak. Kalau bersih ya kita regia nanti. Nah, ini saya tuang asam nitratnya nih, NO3. Saya kasih sedikit demi sedikit aja, biar reaksinya nggak terlalu keras.
ada reaksi begitu sedikit, ya udah cukup. Nanti juga dia akan keras sendiri reaksinya. Nanti kalau reaksinya udah berhenti, kita tambah lagi asam nitratnya sampai logamnya itu habis. Oke, ini kita tinggal biar saya bisa ngerjain yang lain-lainnya. Nah ini brother, sambil nunggu pencukiman itu saya endapin ini regia yang dari abunya ini. Ternyata ada tapi nggak apa ya, nggak seberapa ini. Ini ada terjadi kekeruhan airnya. Keruh airnya, ada ini, ada emasnya, tapi nggak signifikan ya. Apa-apa ini dibuat, nanti kita satuin aja pelogamannya. Oke, nanti kita tunggu selesai cukim. Masih ada reaksi brother, sedikit lagi. Nah ini airnya begini pasti endapannya kotor nih, airnya keruh, nggak bening, ini pasti kotor ini endapannya. Coba kita lihat. Nah itu dia endapannya brother, ada lumayan sih ya, cuma ini kotor ini. Oke, tuh tinggal sedikit lagi logamnya, kita tunggu habis. Nanti kita eksekusi pakai regia aja ya. Udah selesai ini brother, saatnya kita saring. Aduh ini gampang jatuh ya. Ntar saya cari dulu tempat buat nyaring. Aduh susah saya nih pegang kameranya. Nah ini yang regianya brother, ada situ endapan ya sedikit. Ini juga kita saring aja, nanti kita regia satuin sama endapan cukim itu ya. Kita saring aja nih. Nah itu dia.
Oke, saya kelarin dulu saringannya ya. Nanti ini kita satuin aja ke saringan ini. Ya, biar cepat kita saring masing-masing aja. Ini dia endapan emas yang brother, kotor kan. Ini kalau dipaksa dilogamin nggak begitu kuning. Nah, kalau ini yang dari Regia, yang ini kita tunggu sampai ininya selesai dulu baru kita masukin. Nah, ini dapatnya brother, udah saya tuangin ke saringan. Banyak endapan-endapan putihnya. Ini kemungkinan ya timah solder mungkin. Nah, kalau ini yang dari Regia nih. Kita lanjut Regia ya. Nah, ini Regianya 100 mili saya udah siapin. Sekali lagi, kalau Regia itu kalau ada yang nanya itu campuran HCl sama asam nitrat brother. Jadi 3 bagian HCl, 1 bagian asam nitrat. Ini kita panasin aja biar mempercepat pelarutannya. Harusnya sih nggak lama ya, endapan cuma segini. Kalau dari berupa endapan biasanya cepat larutnya, kecuali dari logam yang udah solid itu agak lama. Oke, ini kita tunggu larut dulu, nanti kita lanjut di penyaringan sama pengendapan. Nah, sambil nunggu pelarutan Regia ini, coba kita keluarin peraknya ya. Ini air cukim ini kalau disatuin ke sini, ke air bekas Regia,
Kalau ada peraknya dia harusnya mengendap, brother. Ini kita satuin aja. Harusnya keluar putih kalau dia ada peraknya. Nah, ini ampasnya. Ampas dari saringannya jadi bubur. Cairannya jadi banyak, brother. Bukan saya bilas-bilas. Ntar saya siapin dulu urea sama SMB-nya. Nah, ini urea nih, brother. Kita kasih urea untuk menetralkan sisa dari aquaregianya, sisa dari asam nitratnya. Kalau nggak dinetralkan, sisa ininya, sisa asam nitratnya nanti nggak bisa mengendap. Karena belum sempat mengendap, dia larutkan lagi. Aduh, kotor ini plastiknya, ada kotoran masuk tuh. Kita kasih lagi urea sampai kapan? Sampai dia nggak keluar buih seperti tadi. Waktu awal kan keluar buih ya kan. Nah, ini udah hampir nggak ada nih. Dia udah nggak berbuih lagi kan. Kalau nggak dinetralkan nggak bakalan mengendap, brother. Karena emasnya nggak sempat mengendap, dia larut lagi. Aduh, ini ada kotoran nih dari urea ini. Kita kasih sedikit lagi buat memastikan. Aman. Nah, ini kita tunggu sebentar, tunggu ureanya benar-benar larut semua dulu ya. Sambil saya nyalain rokok. Aduh.
Lanjut. Nah, ini SMB nya nih, sodium metabisulfit brother, sebagai media pengendapnya. Ini boleh dilarutin dulu pakai air dingin, pakai air panas boleh. Dia tuh mudah larut di air kalau SMB ini. Mau langsung kayak saya juga boleh. Kalau berhasil, ini harusnya ada pengendapannya berhasil, harusnya ada perubahan warna, dia jadi keruh. Aduh, ini SMB-nya ngebatu keras. Coba nanti kita panasin. Nah, kelihatan nggak brother? Berubah warnanya, jadi gelap, jadi keruh. Nah, keruhnya itu ya karena keluar endapan emas. SMB-nya plus. Nah, itu dia endapan emasnya, udah nampak ya. Ini kita panasin brother, biar lebih mudah mengendap dia. Biar lebih mudah mengendap, jadi gampang kita penyaringannya nanti. Oke. Saya siapin dulu kompornya. Aduh, ada orang selawatan ya. Ya brother, ini nanti saya panasin sampai dia ada tanda-tanda mendidih. Biasanya kalau udah begitu, pada saat dia dingin dia mengendap, dia lebih mudah mengendap. Oke. Ini nggak enak, ada yang lagi selawatan. Kita lanjut nanti di penyaringan pelogaman.
sepertinya sedikit ini brother kandungan emasnya IC itu ya. Nanti kita logamkan aja berapa hasilnya ya. Ini kita bilas terus brother sampai cairan kimianya itu keluar. Bilas sama air biasa ya.
lagi. Gue masuk nih. Ada ya? Enggak, nggak nyampe. Coba sini. Ada bos lagi serupa itu. Bos saya ini, brother. Oke, semoga berhasil Mas Muri. Ada 10 juta ini 10 gram. Juta 10 Hah? gram dari mana? 10 gram. Kayak gede atau kayak berat? Oke, brother. Nanti kita cek timbangan. Masih ada pijernya, nggak apa-apa, kita timbang dulu, brother. Ini sepertinya kurang puas ini hasilnya. Bisa pas begitu ya, 2,8. Nah, ini dia hasilnya, brother. Inilah yang saya dapat dari IC-IC itu. Gimana menurut para guru-guru semua nih dengan hasil yang seperti ini? Apakah cukup, kurang? Kalau menurut saya sih sepertinya kurang. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Memang mungkin segini hasilnya karena IC juga beda-beda ya. Terkadang dapat yang lebih, terkadang dapat yang kurang, begitu. Oke lah. Inilah hasilnya 2,8 dari 1,7 IC kotak. Tebal sama yang tipisnya sedikit ya. Seperti biasa, kalau teman-teman ada kritik, saran, masukan dan sebagainya, saya persilakan. Baiklah, saya akhiri kali ini. Terima kasih. Wassalam.